Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini saya akan menjelaskan peralatan atau hand tool yang dipakai untuk pelaksanaan audit energi di dalam suatu gedung ya. Ini ada beberapa peralatan, ini kita lihat nih, ada yang namanya nih, ini analyzer ya. Ini analyzer. Ini ada lagi yang disebut dengan tang ampere. Ini ada lagi disebut dengan anemometer ya, anemometer atau velocity meter. Ini ada yang disebut dengan tachometer ya, tachometer nih, tachometer ya, untuk gunanya untuk mengukur putaran motor ya, bisa melalui pakai foto, juga bisa pakai melalui poros langsung. Nah, ini adalah suatu alat, ada disebut dengan hygrometer ya. Hygrometer ini bisa dipakai alatnya untuk mengukur kelembaban atau RH dan temperatur bola kering ya. Yang sebelahnya lagi adalah yang disebut dengan infrared thermometer ya. Infrared thermometer bisa mengukur suhu, biasanya digunakan untuk tempat-tempat yang susah dijangkau ya, terutama yang tinggi-tinggi ya. Contohnya seperti evaporator untuk AC split yang mesinnya di atas, biasanya pakai infrared thermometer ya. Tetapi tidak bisa digunakan untuk mengukur dalam ruangan cold storage ya, yang dengan suhu minus ini, karena terlalu dingin ya. Bukan terlalu dingin, tapi mengukur ruangan kan tidak harus tertutup, jadi kasihan orangnya yang mengukur. Yang kemudian ini ada disebut dengan alat dengan insulation tester atau merker biasanya ya. Ini dipakai untuk mengukur grounding system, biasanya dipakai untuk grounding system sama insulation dari kabel. Yang kemudian ini ada juga namanya termometer ya. Termometer ini sama infrared ini hampir sama ya, cuma ini pakai sistem kabel ya, sistem kabel atau sensor. Ini biasanya dipakai untuk mengukur ruangan, kita mengukur dari luar, jadi kita nggak perlu masuk ke dalam, kita ujung kopelnya ini kita masukkan ke dalam ruangan, kita tutup, nanti kita bisa monitor. Dan ini ada di sini keunggulannya lagi, ada T1 T2, jadi kita bisa mengukur langsung dua tempat. Yang ini adalah ini adalah multitester ya, digital ya. Ini multitester digital, bagaimana tadi penggunaannya akan saya jelaskan satu persatu ya. Jadi inilah semua peralatan hand tool yang biasa saya pergunakan untuk mengaudit energi sistem dalam gedung ya. Biasanya termasuk juga kita bisa mengukur MEP ya, mechanical electrical ya. Nah, ME-nya di dalam gedung termasuk sistem tata udara ya. Nah, jadi inilah peralatan yang umumnya saya pakai atau hand tool yang kita pakai untuk mengaudit sistem mechanical electrical di dalam suatu gedung termasuk tata udara ya. Nanti penjelasan satu persatunya nanti akan saya jelaskan satu persatu ya peralatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menyambung video yang tadi, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan masing-masing peralatan atau hand tool tersebut. Yang nomor satu adalah sekarang kita lihat ini ada yang disebut dengan analyzer ya. Analyzer atau orang juga bilang bisa manifold ya. Manifold. Ini yang saya pegang ini adalah manifold untuk R410 ya, atau R410 ya. Karena setiap refrigerannya itu dia mempunyai manifold sendiri-sendiri ya, karena dia mempunyai tekanan kerja yang berbeda antara satu refrigeran dengan refrigeran lainnya ya. Jadi ini di situ kita lihat skalanya juga berbeda ya, antara R22 misalkan atau R502 dengan R134A atau dengan R410 mempunyai skala yang berbeda masing-masing. Ya, sekarang saya menjelaskan apa gunanya dari analyzer ini. Analyzer ini kita lihat ini ya, ada yang warna biru ya, ada warna biru, kita lihat ini ada warna biru, sebelahnya warna merah ya. Ini juga ada keran warna biru, di sebelahnya juga ada keran warna merah ya. Ini fungsinya adalah yang biru adalah untuk sisi pemasukan atau kita sebut dengan suction ya.
untuk mengukur tekanan suction dari kompresor. Jadi uap refrigeran yang keluar yang dihisap oleh kompresor, jadi pakai warna biru. Jadi selangnya nanti jangan lupa, selang warna biru ininya juga akan harus disambungkan dengan sisi masuk dari atau sisi hisap dari kompresor ya. Kemudian yang sebelahnya adalah ini yang warna merah, ini adalah digunakan untuk mengukur ya, untuk mengukur sisi tekanan tinggi atau biasa disebut dengan discharge ya, discharge itu jadi keluaran dari tekanan kompresor. Warna merah ini, jadi kita sambungkan, ini adalah keluar dari kompresor ya, dari kompresor. Jadi apa gunanya dari kedua tekanan ini ya? Dengan kedua tekanan ini, kalau kita tahu tekanan low pressure-nya atau tekanan high pressure-nya, kita akan bisa mengetahui ya bagaimana kinerja dari sistem pendingin tersebut atau sistem refrigerasi tersebut ya. Karena dengan kedua data yang kita ambil tadi, tekanan low pressure dengan high pressure, kita bisa menggambarkan siklus pada saat itu dengan tekanan tersebut, bagaimana siklus kerja dari sistem refrigerasi dengan mempergunakan diagram molir dari refrigeran yang dipakai. Kalau ini analisernya kita pakai yang 410, kita juga nanti akan mencari untuk menggambarnya, kita harus pakai juga diagram molir untuk refrigeran 410 atau R410 ya. Dengan begitu nanti kan kita bisa gambarkan ya, gambarkan bagaimana siklus kerja dari sistem pendingin atau refrigerasi tersebut ya, bisa kita gambarkan. Dengan gitu nanti untuk penjelasan perhitungannya akan dijelaskan di dalam kita jelaskan di dalam materi modulnya ya. Nanti akan kita jelaskan bagaimana mengolah data hasil pengukuran dari low pressure, tekanan hisap dari kompresor, dan tekanan discharge-nya dari kompresor. Jadi kita bisa mengetahui berapa kinerja evaporator, berapa panas yang diserap oleh evaporator, dan bagaimana kita bisa mencari kerja kompresor, juga kerja kondensor ya, kita bisa cari semua. Akhirnya kita akan mengetahui berapa COP atau ERR dari sistem tersebut pada saat mempunyai tekanan hasil ukur low pressure-nya dan high pressure-nya. Demikian ya untuk ininya. Untuk bagaimana cara nanti pengambilan data menggunakan ini di lapangan akan kita lanjutkan dengan video berikutnya. Terima kasih ya untuk peralatan ini ya, untuk analisa. Saya coba sini, saya sambung lagi dengan kita sebut dengan peralatan yang kita hubungin lagi ini adalah sebut dengan anemometer ya. Anemometer ini kita lihat dia berputar ya. Anemometer ini gunanya untuk mengukur adalah kecepatan aliran udara ya. Aliran udara ini kita bisa lihat ya, kecepatan aliran udara ya. Dari kecepatan aliran udara ini kita bisa tahu jadi nanti berapa massa aliran udaranya, dengan cara adalah kita kalikan dengan luas dimensi dari aliran udara itu keluar, luasnya dikali dengan kecepatannya akan menjadi volume atau debit ya. Debit udara atau satuannya adalah meter kubik per second, debit karena ada waktu. Kemudian kalau kita kalikan dengan massa jenisnya, maka akan ketemu massa dari aliran udara tersebut ya. Ini gunanya adalah anemometer ya. Jadi sekali lagi gunanya untuk mengukur kecepatan aliran udara. Kita bisa mengukur ini dimanapun kita bisa ukur ya udaranya. Tetapi untuk audit energi untuk sistem tata udara yang kita ukur adalah biasanya aliran udara yang keluar dari evaporator atau yang keluar dari kondensor ya, karena kita mau menghitung berapa sih sebetulnya kapasitas dari evaporator atau dengan kapasitas dari kondensor ya. Jadi sekali lagi ini adalah disebut dengan anemometer ya. Anemometer yaitu alat untuk mengukur kecepatan aliran udaranya ya. Kemudian saya lanjutkan dengan yang disebut dengan adalah tang ampere ya. Ini adalah tang ampere. Kita lihat di sini ada
bisa mengukur ya, tang ampere ini bisa untuk mengukur voltase ya, untuk apa, tegangan biasanya adalah tegangan arus bolak-balik ya, atau AC ya. Itu tegangan arus AC ini ya, kita lihat ini tegangannya dari 200 sampai 600 volt ya. Ini alat ini adalah tang ampere ya. Kemudian bisa juga untuk mengukur ohm ya, ohmnya mengukur ohm yaitu hambatan atau R ya, itu bisa sampai 200 ohm. Kemudian untuk mengukur arus ya, mengukur arus adalah dari mulai 200 ampere sampai 600 ampere ya. Nah, bagaimana cara penggunaan alat ini nanti akan saya jelaskan adalah di video berikutnya. Nah, kita lihat di sini ada proofnya. Proof ini, kabel ini adalah biasanya dipakai untuk mengukur tegangan ya, atau voltase. Untuk mengukur voltase, untuk mengukur hambatan atau R tadi, resistan ya. Tapi kalau untuk mengukur arus, biasanya kabel yang akan kita ukur arusnya kita masukkan ke dalam sini ya. Kita alurkan seperti sini ya. Maka akan terbaca nanti berapa arus di dalam sini, akan terbaca berapa arus ya. Di sini akan terbaca berapa arus yang mengalir di dalam kabel ini. Misalkan ballpoint ini adalah kabelnya ya, kita lihat. Jadi misalkan kita kalungkan seperti ini ya, maka akan terbaca berapa arus yang mengalir ya. Jadi sekali lagi, tang ampere gunanya untuk mengukur tegangan. Mengukur tegangannya dia pakai kabel ya. Kabel yang dihubungkan ini ada plus atau minus ya. Untuk mengukur arus adalah kabelnya kita masukkan ke dalam lingkaran ini, jadi berarti akan terbaca nanti berapa arus yang terukur. Kemudian juga untuk bisa mengukur adalah dengan ohm, jumlah ohm adalah pakai ini ya. Ini pakai ini kita bisa mengukur berapa ohm dari jaringan tersebut ya. Kemudian saya lanjutkan lagi dengan yang disebut dengan hygrometer ya. Ini adalah alat hygrometer ya. Hygrometer. Nah, hygrometer ini sebetulnya yang paling utama adalah untuk mengukur kelembaban ya, kelembaban. Tetapi kalau kita mengukur kelembaban, kita tidak bisa terpisah dengan apa disebut dengan bola kering, temperatur bola kering dan temperatur bola basah. Ini ada temperatur bola kering dan temperatur bola kering dengan bola basah. Karena keduanya inilah yang nanti akan menyebabkan berapa sebetulnya RH yang bisa dibaca. Kalau kita tahu berapa temperatur bola keringnya, berapa temperatur bola basahnya, maka akan kita bisa mengetahui berapa kelembaban pada saat itu atau relatif humidity-nya. Ya, kita lihat. Nah, di sini juga di samping alat ini, di samping untuk mengukur ini kelembaban, juga bisa mengukur temperatur bola kering. Ya. Jadi sekali lagi kita lihat ini ya. Ini adalah hygrometer ya, hygrometer untuk mengukur kelembaban ya, kelembaban dan temperatur bola kering ya, atau dry bulb ya. Ya, kita lihat di situ ada settingan untuk wet bulbnya sama dry bulbnya ya, agar RH-nya bisa terbaca dengan akurat ya. Jadi sekali lagi ini adalah disebut dengan hygrometer ya, atau hygrometer ya, alat untuk mengukur kelembaban ya, utamanya ya. Kemudian saya lanjutkan lagi dengan yang disebut dengan infrared thermometer ya. Kita lihat ini adalah infrared thermometer, gunanya untuk mengukur temperatur ya, temperatur terutama yang letaknya jauh dari jangkauan ya, misalkan ada di atas, di mana yang susah-susah kita biasanya pakai ini daripada kita pakai tangga ya. Kata saya tangga, kita pakai infrared ya, infrared thermometer. Jadi kita adalah untuk mengukur temperatur ya, temperatur udara, temperatur apa aja kita bisa kita ukur ya dengan alat namanya infrared thermometer ini ya. Bagaimana cara penggunaannya nanti akan kita jelaskan di video berikutnya. Kemudian saya lanjutkan lagi dengan yang disebut dengan adalah termometer juga ya, termometer. Cuma ini bukan termometer infrared ya. Ini bukan termometer infrared, tetapi adalah ini termometer pakai sensor ya, pakai sensor kabel, pakai kabel ya. Ini ada pakai kabel, ini kita lihat
Ada kabel dua, ada warna biru dan warna coklat ya. Ya. Jadi warna biru adalah untuk mengukur temperatur 1 ya, warna coklat adalah untuk mengukur temperatur 2. Jadi ini alat ini bisa mengukur 2 temperatur ya, sekaligus pada saat bersamaan. Kelebihannya ini bisa buat mengukur dalam ruangan yang sangat dingin ya, misalkan dalam ruang cold storage ini suhunya sampai minus 35 derajat. Kita bisa ukur pakai ini ya, karena kabelnya kita bisa masukkan ke dalam ruangan, kita tutup. Jadi kita bisa mengukur temperaturnya. Juga temperatur di luar cold storage-nya kita bisa ukur. Tetapi kalau kekurangannya adalah kalau kita mengukur di tempat yang tinggi-tinggi, kita harus harus pakai tangga ya, itu kekurangannya. Beda sama infrared tadi. Nah, jadi masing-masing temperatur termometer ini adalah mempunyai kekurangan dan kelebihannya. Ya, tetapi saya lebih senang pakai yang termometer ini ya kalau mengukur, karena kita bisa langsung mengukur 2 tempat sekaligus ya. Kemudian ini support termometer, jadi ini adalah termometer juga ya, sama dengan infrared termometer, cuma bedanya ini kita pakai sensor kabel ya, sensor ada proofnya ya. Jadi kalau yang infrared adalah kita bisa langsung tembak langsung berapa temperaturnya bisa terbaca ya. Ini adalah termometer ya. Kemudian kita lanjutkan dengan yang disebut dengan multitester ya. Multitester ini adalah multitester ya. Multitester ini ya bisa berguna untuk mengukur ya, mengukur volt DC yang putih ini ya, ada voltase DC arus arah. Yang kuning ini adalah voltase AC ya, voltase AC atau arus bolak-balik alternatif current ya. Kemudian ini adalah untuk mengukur continuity ya. Continuity adalah hubungan antara ini, apakah kabel itu terputus atau enggak, kita ukur pakai ini. Kemudian kita bisa mengukur jumlah ohmnya atau resistan atau hambatannya, kita bisa ukur pakai ini ya. Kita bisa ukur ya berapa hambatannya pakai ini. Ini adalah sistem digital ya. Kita juga bisa mengukur, ini adalah kita lihat ini ada disebut kapasitor nih ya, ada kapasitor bukan kapasitor ya, ini adalah kapasitor ya. Kita juga bisa mengukur kapasitor ya pakai alat ini ya. Ini adalah termometer digital ya, termometer digital. Juga bisa mengukur tegangan, bisa pakai kabel juga ya, bisa pakai kabel kalau mengukur tegangannya. Kalau mengukur tegangan dia bisa pakai kabel ya, kabel kita lihat ini ya, kita ukur pakai kabel yang tadi ya. Kita bisa ukur tegangan dari pas ke pas atau dari pas ke netral ya, berapa tegangannya. Ini bisa pakai untuk mengukur arus searah maupun tegangan searah maupun tegangan searah atau tegangan bolak balik. Jadi ini adalah multi tester ya, bisa pakai kabel ya. Ya. Kemudian selanjutnya kita akan menjelaskan apa yang disebut dengan insulation tester ya, atau adalah kita bisa grounding system ya, atau isolasi kabelnya ya, apakah termasuk motor-motor ya, biasanya adalah motor itu ada kabel antara pas dengan pas atau pas dengan groundingnya. Kita bisa ukur apakah insulationnya masih masuk kategori aman atau tidak. Kalau tidak nanti bisa akan timbul short atau konslet ya, terbakar nanti motornya. Kita bisa ukur pakai ini. Nah di sini ada lihat ya, ada bisa mengukur ohm ya, bisa untuk mengukur ohm ya. Ini kita lihat, yang hijau ini adalah untuk mengukur ohm ya, mengukur ohm. Kemudian di sini ada tegangan ya, ada tegangan 250, 500 ya, ada tegangan 250, 500 ya, 500 ya. Ini sebetulnya DC semua ya, ada 250, 500, 1000 itu adalah DC ya, DC. Jadi DC itu maksudnya adalah kalau misalkan jaringannya yang kita mau ukur itu adalah menggunakan tegangan 120, terutama kayak di Jepang ya. Jepang biasanya pakai voltase rendah ya. Voltase rendah itu tegangan 120, dia makainya 250 volt DC ya.
Ini semua alatnya adalah voltasenya pakai DC, keluaran dari sini adalah DC ya, keluaran DC. Jadi kemudian yang kalau tegangannya jaringannya itu menggunakan tegangan itu adalah 380 atau 3 pas, biasanya pengecekannya adalah menggunakan 500 volt DC. Kemudian kalau tegangannya yang ini kan adalah 480 atau 400 atau berapa atau lebih dari 400, biasanya dia menggunakan ya tadi maaf ya, yang 220 dia menggunakan 500 volt DC, yang 380 jaringannya 380 atau 400 ke atas itu menggunakan 1000 volt DC ya. Jadi mohon maaf tadi kesalahan ya, bahwa 500 volt DC itu dipergunakan untuk mengukur tegangan aliran yang menggunakan 220 volt. Kalau 250 volt DC untuk mengukur jaringan 125 volt. Kalau yang 1000 volt DC ya, yang paling atas ini ya, paling atas ini dipergunakan untuk mengukur jaringan yang dengan tegangannya adalah 380, 400 atau lebih. Ya, ini disebut dengan insulation tester ya. Nah, nanti mungkin penggunaannya seperti apa ini kita lihat nih ya. Kita lihat ini, kita lihat bisa ini, tapi nanti penggunaannya kita akan ukur melalui kabel ini ya. Kabel ini yang hitamnya kita tempel di grounding sistemnya atau di bodinya, yang merahnya kita kenakan di dalam line atau pasenya ya. Ini disebut dengan insulation tester. Kemudian yang terakhir adalah ini adalah tachometer ya. Tachometer ini berguna untuk mengukur putaran motor ya, motor terutama motor kompresor, motor apa aja ya, pompa-pompa, kita bisa ukur apakah putarannya masih sesuai dengan spesifikasi awal atau tidak, kita ukur ya. Kemungkinan karena kalau misalkan gulungannya motor sudah tidak bagus, biasanya putarannya akan berubah ya dari standarnya yang di spesifikasi awalnya. Nah, kita bisa ukur dengan ini ya, apakah nanti perlu motornya itu diperbaiki atau di insulationnya dicek lagi apakah masih memenuhi standar atau enggak. Nah, tachometer ini bisa berguna ya, bisa untuk mengukur langsung pakai pakai sensor ya. Kita lihat ya, ini kita lihat kalau kita gerakan ya, ini pakai lampu ya, jadi putarannya akan bergerak ya kalau lampu. Jadi nanti biasanya bendanya itu kita kasih yang kita tempelin dengan isolasi yang cerah, misalkan warna putih ya, supaya bisa kebaca dengan sensornya ya, kayak foto. Ini sistem foto ya. Kita lihat di sini ada berubah ya. Saya akan cepatkan ya, semakin cepat ya putarannya. Kemudian yang selain pakai foto, dia juga bisa kontak langsung dengan porosnya ya, poros dari motor tersebut ya. Kita tunjukkan ini, masukkan tempelkan ke porosnya, dia nanti akan berputar ya, jadi kita ini kan kontak langsung ya. Tuh, ini kita lihat, kalau ini saya putar ya, yang bawahnya saya putar, ini kita akan berputar ya, bawahnya saya putar. Ini adalah kalau mulai kontak langsung ya. Jadi ini adalah tachometer, berfungsi untuk mengukur putaran dari motor apa aja ya, motor pompa, penggerak kompresor atau penggerak fan atau apa ya. Ini bisa kita ukur pakai ini ya. Nah, jadi untuk sementara penjelasan secara umum adalah peralatan yang digunakan untuk audit adalah seperti ini. Bagaimana nanti penggunaannya di lapangan nanti akan kita teruskan dengan video berikutnya. Jadi di sini saya akan mengajarkan bagaimana menggunakan peralatan ini ya, peralatan alat ukur ini terhadap perhitungan pengambilan data langsung di unit pendinginnya atau revigasinya. Kebetulan yang saya pakai di sini adalah simulator revigasi ya, saya pakai untuk bagaimana cara mengambil data pengukuran menggunakan alat-alat audit energi untuk tata udara. Sebelum melangkah ke pengukuran yang kita lakukan, yaitu langkah yang pertama kali adalah saya mau menjelaskan bagaimana sebetulnya siklus revigasi ini bekerja. Kita lihat di sini komponen utama dari
sistem refrigerasi itu adalah pertama ini kita lihat ini yang ini adalah kompresor ya. Ini kompresor ini kompresor ya. Kemudian di sini ada kondensor ya. Ini ada kondensor. Kemudian di sini ada ekspansi ya. Ini katup ekspansi. Ini katup ekspansi nih. Kemudian di sini ada evaporator yang warna kuning ya. Ini adalah evaporator. Ya. Ya, masing-masing adalah cara kerjanya bagaimana ya. Jadi cara kerjanya pertama kali adalah uap dari evaporator, uap refrigeran yang bertekanan rendah, bertemperatur rendah diisap oleh kompresor. Ya, warna hitam ini diisap kompresor, kemudian ditekan menjadi gas refrigeran yang bertekanan dan temperatur tinggi, kemudian masuk ke dalam kondensor yang ini ya, yang ini. Kemudian dari kondensor dirubah menjadi cairan dengan cara membuang panasnya. Jadi di sini terjadi pembuangan panas atau proses kondensasi. Ya bisa menggunakan udara. Kebetulan di sini yang dipakai adalah pakai fan, berarti pakai udara. Ada juga yang untuk mengkondensasi gas refrigeran ini dengan menggunakan adalah air ya, cairan ya, atau menggunakan dua-duanya, udara dan cairan ya. Di sini ada proses kondensasi. Sehingga gas yang bertekanan tinggi, temperatur tinggi tadi akan berubah proses kondensasi atau pendinginan akan berubah menjadi cairan refrigeran yang bertekanan tinggi bertemperatur normal atau temperatur ruang sekitar 28 derajat. Ya. Kemudian setelah cairan tersebut akan melalui di sini ada filter dryer ya. Ini filter dryer ini yang hitam. Kemudian di sini gunanya untuk menyaring kotoran padat dan uap air ya. Kemudian di sini ada seglas ini ada seglas ya. Seglas ini berfungsi untuk memonitor aliran refrigeran ini berikut kondisinya dari cairan tersebut. Apakah kondisinya itu adalah normal atau tidak normal. Di sini ada terlihat di sini di tengah-tengah ini ada warna-warna, ada kayak berubah warna. Jadi kalau kondisinya dalam kondisi cairannya itu adalah normal atau tidak ada uap air di dalam cairan tersebut, maka di sini akan berubah hijau, warnanya hijau. Tapi kita lihat sekarang ini adalah warnanya agak kuning-kuningan ini kita lihat. Berarti itu menandakan bahwa cairan refrigeran yang ada di dalam siklus ini adalah kurang baik ya, mungkin adanya udara di dalam sistem ya. Kemudian selanjutnya cairan refrigeran itu akan mengalir ke dalam katup ekspansi. Ini ada katup ekspansi ya, yang saya pegang ini katup ekspansi, gunanya untuk menjatuhkan tekanan ya cairan refrigeran itu, sehingga cairan refrigeran itu akan mulai menguap. Jadi keluar dari katup ekspansi ini terjadi perubahan ya antara cair dan uap ya, uap. Kemudian setelah bersiklus sekarang ini kata penyerapan panas ada di dalam ruangan ini, lama-lama dia akan berubah menjadi gas secara keseluruhan. Kemudian gas itu setelah menarik menyerap panas, kembali lagi dihisap oleh kompresor. Itulah prinsip kerjanya. Nah, kita lihat di sini di dalam posisi alat bantunya selain 4 komponen tadi ya, ada kompresor, kondensor, ekspansi dan evaporator. Di sini kita lihat di sini ada yang namanya low pressure gauge ya. Ini low pressure gauge itu adalah gunanya untuk mengukur tekanan suction kompresor atau isap kompresor. Di atasnya ada high pressure gauge ya. High pressure gauge itu gunanya untuk mengukur tekanan keluar gas refrigeran yang keluar dari kompresor, tekanannya ya, tekanan yang keluar dari kompresor. Nah, ini adalah dua-duanya ini adalah mewakili dari alat yang kita sebutnya adalah analyzer. Ini sama aja dengan analyzer ya. Dia mengukur tekanan suction dan juga mengukur tekanan discharge-nya. Ini adalah sama dengan analyzer ya. Nah, yang di atasnya ini yang warna hijau, ini adalah sebagai pengaman. Ada yang disebut dengan low pressure switch dan high pressure switch ya. Low pressure switch fungsi adalah untuk mengamankan apabila tekanan kompresor terlalu rendah sehingga kompresor akan mati. Kalau high pressure switch adalah sebagai pengaman untuk tekanan discharge-nya keluarnya dari kompresor agar tekanannya tidak terlalu tinggi. Maka kalau tekanan terlalu tinggi dengan settingan ini, kompresor akan mati. Itu adalah sekilas bagaimana prinsip kerja dari sistem refrigerasi atau sistem pendingin, sama aja ya.
ini adalah seperti ini. Nah, sekarang kita melanjut. Sekarang bagaimana kita mau mengukur ini? Mengukur kapasitas dari evaporator misalkan, ya. Kapasitas dari warna kuning ini, kapasitas evaporatornya mengukurnya, cara menghitungnya gimana? Cara ngambil datanya gimana? Terus bagaimana kita mengukur kapasitas, mengukur pengambilan data untuk kondensor? Kira-kira berapa kapasitas yang akan kita hitung? Caranya bagaimana? Nah, sekarang karena kita lihat di sini adalah kondensornya mempunyai dimensi, evaporatornya mempunyai dimensi, tetapi dia tidak ada fan-nya. Tidak fan. Jadi kita nggak tadi secara alami, jadi ya penyerapan panasnya ada secara alami. Kita lihat di sini tidak ada fan. Sedangkan ini ada fan-nya untuk kondensasinya, proses kondensasi dia menggunakan fan di belakangnya. Belakangnya ada fan-nya, belakang ini. Sehingga di sini ada hembusan angin. Nah, mungkin kita akan mengukur dan mencoba menghitung ya berapa sih sebetulnya caranya untuk menghitung kapasitas dari kondensor. Caranya sama aja dengan evaporator ya. Kalau itu ada fan-nya, kita bisa hitung dengan cara yang sama ya. Cuma mungkin nanti hasilnya akan berbeda. Nah, kita umpamakan sekarang ini adalah evaporator. Kita umpamakan adalah kondensor ini sebagai evaporator. Bagaimana cara kita menghitung kapasitas dari evaporator ini? Ya dari yang ini, kondensor ini adalah caranya yang pertama adalah kita mengambil pertama kali adalah kita ambil laju aliran udaranya dulu. Ya, laju aliran udara yang keluar dari kondensor ini kita lihat. Kita lihat di sini. Ya. Kita lihat di sini kita berputar pakai anemometer ya. Kita pakai alat anemometer ya. Anemometer kita lihat nih hasilnya adalah 0,47. Pada posisi di sini adalah 0,47. Sekarang kita pindah lagi ke posisi yang lain ya. Kita lihat posisi yang lainnya adalah posisi yang lainnya adalah 1,1 ya. Di posisi sini 4,7, 0,47, di sini ke 1,1. Kemudian kita lihat di sini adalah hasilnya 1,5. Kita lihat ini. Nih 1,5 ya. Hasil sebelah ini hasilnya 1,5. Jadi di sini 1,5, 1,1, di sini 0,7. Berarti kemungkinan ada bermasalah di sini. Di ujung sini ada bermasalah, mungkin ada penyumbatan atau kotoran atau silip-silipnya sudah menutup. Nah, itu langkah pertama. Nah, kita mengukur adalah kecepatan aliran udara. Kemudian selanjutnya adalah kita mengukur dimensi. Ya, ini ada panjang, ada lebar. Ya, jadi di sini panjang, ada lebar. Ya, kita hitung luasnya, luas dari kondensor ini. Ya, kondensor ini. Jadi kita hitung adalah misalkan ini dalam kondisi misalkan senti kita rubah jadi meter. Ini senti kita rubah jadi meter. Jadi nanti kalau kita hitung luasnya, satuannya akan ketemu adalah luasnya meter per segi. Sedangkan kecepatan tadi, kecepatan aliran ini adalah satuannya meter per second, ya. Dan kemudian kalau luas ini, luas kondensor ini kita kali dengan kecepatan aliran aliran udaranya, maka akan ketemu adalah luas dikali kecepatan aliran akan ketemunya adalah debit. Jadi adalah meter ketemunya satuannya adalah volume dibagi waktu. Karena meter persegi dikali dengan meter ketemunya adalah meter kubik dibagi dengan waktu second. Berarti sama dengan adalah meter kubik per second atau debit. Ya, debit. Itu jadi kita udah ketemu debitnya. Nah, sedangkan rumus yang kita pakai adalah massa kali panas jenis, ya, kali panas jenis dari udara dikali perbedaan temperatur, ya. Nah, kita tadi hanya baru ketemu adalah debitnya. Nah, bagaimana menjadi debit menjadi massa? Kita kali dengan rho atau massa jenis udara. Nah, dengan volume meter kubik per second kita kali dengan dengan massa jenis dari udara kilogram per meter kubik. Kalau kita kalikan ketemunya adalah jadinya massanya adalah kilogram per second. Selanjutnya yang kita butuhkan adalah setelah kita ketemu massanya, kita akan mencari temperatur. Temperatur yang kita cari adalah
temperatur yang keluar ini ya, kita lihat di sini adalah temperaturnya, kita lihat temperaturnya adalah 27 ya, 27. Ini 27 ya. Ini ketemunya 28 ya. Kita lihat ketemunya ada 28,5. Ini temperatur yang keluar atau kita sebut dengan T2 ya. Keluar ini adalah T2. T1-nya mana? T1-nya adalah di belakang kondensor ini, temperaturnya kita ukur ya. Kita ukur berapa temperatur dari kondensor ini, kita lihat. Kita ukur ya. Ketemunya adalah kita lihat 38 ya. 38 ya. 38 dikurangi tadi 28, berarti delta T-nya antara yang masuk dan keluar dari sini ya. Delta T antara depan sama belakang adalah 10 derajat. Jadi berapa energi yang harus dibuang di dalam kondensor ini adalah berarti masanya tadi udah ketemu ya. Massa adalah dari luas dikali kecepatan aliran, kemudian ketemu debit. Setelah ketemu debit dikali dengan massa jenis, akan ketemu massanya. Ketemu massa dikalikan perbedaan temperatur depan dan belakang, depan sini dan belakang sana, ada berarti 3 kali panas jenis dari udara, akan ketemu berapa sebetulnya panas yang dibuang di dalam kondensor ya. Itu bagaimana menghitung kapasitas seperti itu. Nah, itu adalah kalau kita ini. Sekarang bagaimana? Itu salah satu cara dengan rumus massa kali Cp panas jenis udara dikali delta T depan belakang. Sekarang bagaimana kalau kita mau mengukur memakai rumus berapa energi dibuang, pakai rumus massa dikali delta H. Delta H itu ada entalpi ya. Kalau kita memakai entalpi, kita pakai ini ya. Kita ukur di sini, udara di sini akan terbaca ya, terbaca berapa temperaturnya, berapa kelembabannya. Kemudian kita pindah lagi, misalkan ini adalah temperatur 1, kelembaban 1, berarti T1 RH 1. Kemudian kita ke belakang sini ya, di belakang sana kita ukur juga, akan ketemu temperatur 2, RH-nya kelembaban 2. Nah, dengan menggunakan diagram psikometri dari T1 dan RH1 akan ketemu nanti entalpi, kita sebut dengan entalpi H1. Kemudian yang di belakang sana dengan T2 RH2 akan ketemu entalpi, dengan diagram psikometrik akan ketemu entalpi H2. Nah, untuk jadi menghitung berapa energi yang dibuang di dalam kondensor ini adalah tinggal kalikan massa yang tadi kita hitung ya, massa udara, alat aliran massa udara yang kita hitung tadi dari luas dikali kecepatan aliran dikali rho, ketemunya massa, kemudian dikali perbedaan H1 dan H2 akan ketemu berapa Q-nya. Itu adalah cara perhitungan kapasitas. Untuk menghitung kapasitas di dalam evaporator sama aja ya, cuma karena di sini tidak ada fan-nya, jadi kita susah untuk bagaimana mengukurnya ya. Ini adalah secara alami, dia penyerapan panasnya adalah secara alami. Kalau di sini terjadi penyerapan panas, udara luar diserap panasnya oleh refrigeran yang menguap di dalam evaporator. Kalau di sini adalah gas refrigeran dibuang panasnya sehingga terjadi proses pendinginan atau proses kondensasi sehingga dari gas menjadi cairan. Ya, saya rasa. Terus sekarang kemudian bagaimana kalau kita mengukur kerja kompresor, misalkan ya. Kerja kompresor ada 2 cara. Yang pertama kita bisa pakai ini, ya, tekanan suction dan tekanan discharge. Kalau kita lihat di sini pakai misalnya R-nya adalah R22 ya, R22 atau R422, kita cari diagram molir R22 berdasarkan tekanan evaporator dan tekanan kondensor, kita bisa menggambar siklusnya, bisa menggambar siklus ya, bisa menggambar siklus. Jadi kita bisa hitung berapa kerja kompresor, berapa kerja panas yang diserap di evaporator, berapa kerja kondensornya, panas yang dibuang di dalam kondensor ya, dalam kondensor, panas yang dibuang di dalam kondensor, berapa panasnya, berapa panas yang diserap di dalam evaporator, kita bisa hitung. Jadi kalau kita bagi, bagaimana menghitung COP-nya? COP-nya adalah kerja dari evaporator atau kerja dari panas yang diserap di dalam evaporator
dibagi dengan kerja kompresor. Ya, ini kerja kompresor yang hitam yang saya tunjuk. Ya, kita bagi maka akan ketemunya COP-nya, berapa COP yang didapat. Berarti kinerjanya pada saat tekanan dan tekanan saksian dan discharge yang pada saat itu. Ya. Sekarang tanyanya bagaimana kalau kita supaya gampang ya? Bagaimana cara menghitung ya? Menghitung apa namanya? Kerja apa daya kompresor ya? Daya kompresor. Menghitung daya kompresor adalah kita bisa pakai alatnya adalah tang ampere ya. Tang ampere. Kita tahu kalau daya ini adalah satu pas, jadi dayanya adalah voltase dikali arus ya. Arus. Sebetulnya kalau kita tahu kospinya, supaya kita dapat daya nyatanya berapa kilowatt, berapa watt, harus kita tahu adalah kospinya ya. Jadi kospinya di sini kita anggap adalah kospi standar aja dulu ya, 0,85. Jadi bagaimana cara menghitung kerja daya kompresor? Pertama kali adalah kita pakai tang ampere ya. Tang ampere ini kita lihat, kita setting, kita mengukur ampere ya. Kita ukur pakai skala yang paling kecil ampernya. Yang paling kecil adalah 200 ampere, ada 600 ampere ya, 600 ampere, ada ohm, ada 200 volt sama 600 volt. Nah, kita mengukur ampere, kita pakai ya ampere yang paling kecil ya. Sekarang kita lihat di sini. Ya, kita lihat di sini ya. Kita lihat. Ya, itu kita lihat berapa ampernya, itu caranya ya. Kita taruh di situ tuh, kita lingkarkan kabel kompresornya. Kita pakai tang ampere ya. Akan kelihatan. Kelihatan adalah berapa ampernya adalah 2,5 ampere ya. Jadi ampernya adalah 2,5 ampere ya. Ketemunya adalah kita lihat 2,5 ampere ya. 2,5 ampere. Berarti ampere yang dipakai kompresor ini adalah sebesar 2,5 ampere. Sekarang bagaimana cara mengukur voltasenya? Mengukur voltasenya kita harus pakai kabel ini ya. Ini adalah nanti ada positif negatif ya. Kalau ini adalah yang earth, ini ada negatif, ini adalah positif yang merah ya, atau bolak-balik karena ini adalah arus sistemnya adalah alternating current atau harus bolak-balik. Kita bisa bolak-balik, nggak ada masalah ya. Plus minusnya kita bolak-balik ini tidak masalah. Yang merah ke hitam, hitam ke merah nggak ada masalah. Ya. Sekarang bagaimana cara mengukurnya adalah kita buka panelnya ya. Kita buka panelnya. Ini kita buka panelnya ya. Ini kita lihat di dalamnya ya. Kemudian kita switch dulu ini ya. Ini tadinya dari ampere kita rubah menjadi voltase. Kalau ini tegangannya 220, kita pakai tegangannya adalah di sininya settingnya adalah 600 volt ya. Kita pakai 600 volt. Kita lihat bagaimana cara mengukurnya. Kita tuh ya, kita colokkan situ ya. Kita hasilnya adalah 233 volt ya. 233 volt. Dari hasil pengukuran ampere dan voltase dari kompresor ini ya, kita akan bisa mendapatkan berapa daya yang dibutuhkan oleh kompresor, yaitu dengan cara mengalihkannya antara ampere dengan voltasenya. Kemudian untuk mendapatkan daya nyatanya dalam satuan kilowatt, kita akan mengalihkan dengan kospinya. Karena di sini tidak ada alat mendeteksi kosti ya, untuk melihat kostinya, kita anggap kosti dari kompresor ini adalah ya, kompresor ini kostinya adalah 0,85. Jadi untuk menghitung daya nyata dari kompresor ini adalah dari hasil pengukuran ampere tadi dikalikan dengan voltasenya, dikalikan dengan kostinya, akan didapat yaitu daya nyata yang dibutuhkan oleh kompresor pada saat ini. Ya. Bagaimana kalau kita menghitung COP atau IRR-nya dari kompresor ini? Bisa juga kita mencari dengan jalan adalah kerja dari evaporator yang warna kuning ini kita bagi dengan hitungan tadi adalah dengan daya nyatanya dari kompresor, akan ketemu IR-nya. Ya. Demikianlah ya
Demikian penjelasan saya mengenai bagaimana cara mengambil data, menghitungnya dan mengolahnya, ya, sehingga bisa ketemu apa yang dinamakan dengan beban pendinginan, gaya kompresor, dan juga COP-nya dari sistem regenerasi. Demikian atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.